Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kevin Putranda. Kali ini saya akan mencoba membahas soal mata kuliah mekanika keperawatan material ya dengan soal simply beam ya dengan beban terdistribusi dan beban terpusat. Baik, langsung saja. Di sini ada sebuah beam AB ya, ada AB di mana diketahui jaraknya ya, jarak atau panjangnya AB ini 9 meter ya, sudah saya hitung. Lalu beban terdistribusi ya ini sepanjang 3 meter sebesar 800 Newton per meter, lalu ada beban terpusat sebesar 1.500 Newton. Baik, langsung saja kita mulai dari menggambar pribadi diagram ya, atau diagram benda bebas. Hal pertama yang kita lakukan adalah menggambar batang AB ya, dari titik A sampai titik B. Oke. Lalu setelah itu kita gambarkan gaya-gaya yang terjadi pada batang tersebut ya, di mana di sini ada gaya terdistribusi ya. Lalu gaya terdistribusi tersebut kita ubah menjadi gaya terpusat ya ini. Nah, harga gaya dari terpusat ini adalah 800 Newton per meter ya, dikali panjang beam ya, yaitu 9 meter. Maka diperoleh sebesar 7.200 Newton. Lalu di sini ada beban terpusat sebesar 1.500 Newton. Nah, di sini yang perlu kita yang sangat kita perhatikan adalah jarak ya. Jarak dari beban terpusat ini ke titik A yaitu 3,5 meter, dan jarak dari beban terpusat yang ini ke titik A yaitu 3,5 ditambah 3,5 yaitu 7 meter. Nah, jangan lupa kita buat gaya reaksi ya. Di titik A ini adalah pin atau engsel, di mana kalau pin itu ada dua buah gaya yaitu AY yang arahnya ke atas dan AX yang arahnya ke kanan. Oke. Lalu di sini di titik B ini ada roll ya, tumpuan roll, berarti ada satu buah gaya yaitu BY yang arahnya ke atas. Baik, langsung saja kita terapkan kesetimbangan momen ya di titik A dengan asumsi sumber referensi yaitu counterclockwise ya, plus. Berarti ada di sini ada gaya BY ya, BY dikali 9 ya, jarak dari B ke A itu 9 ya. Oke. Lalu di sini ada 7.200 ya ini. Yang ini ya 7.200 kali 3,5 ya, jarak yang ini 3,5 ya, dari gaya ini ke titik A 3,5. Lalu dikurang 1.500 dikali 7 ya. 1.500 yang ini dikali jarak dari titik A ke sini 7. Oke, kita peroleh BY sebesar 7.166 ya. Lalu kita terapkan kesetimbangan gaya sigma FB sama dengan 0 dengan sumber referensi ke atas positif. Nah, berarti kita tuliskan AY ya, AY yang arahnya ke atas ini. Lalu dikurangi dengan BY. BY adalah harganya yang sudah kita peroleh tadi yaitu 7.000 ya, 7.000 sekian. Lalu dikurangi dengan gaya ini ya, beban terpusat ini 7.200. Lalu dikurangi dengan 1.500 ini ya, beban terpusat. Maka kita peroleh AY sebesar ini 1.500 sekian. Oke, lalu di sini ada sigma fx sama dengan 0, di mana gaya yang bekerja pada arah sumbu X yaitu cuma AX ya. Berarti AX-nya 0. Nah, kemudian kita gambarkan lagi diagram potongan. Nah, di sini saya motong menjadi 4 ya. Kenapa 4? Karena kita harus motong di antara dua buah gaya ya. Di sini kan ada gaya di titik A ya. Titik A ada gaya, lalu sampai sini ada gaya. Nah, berarti kita potong di tengahnya. Oke. Sementara di sini juga di sepanjang ini ya, ada gaya terdistribusi, kita potong juga di sini. Lalu di sepanjang batang ini ya, ada dua buah gaya ya, ini sama ini ya. Nah, kita potong juga di sini. Oke. Lalu di sepanjang ini juga ada dua buah gaya ya, kita potong di sini. Nah, jadi ada 4 buah potongan. Potongan tersebut sudah saya namain ya, AA, BB, CC, dan DD. Oke, yang pertama potongan AA ya, section AA.
dimana kondisi batasnya yaitu dari 0 sampai 2 ya, dari 0 sampai 2. Nah, hal pertama kita gambarkan dulu potongannya ya di kotak ya, dari titik A ke titik C. Nah, di sini saya tulis C, ini saya misalkan aja ya, di sini ada titik C yang dipotong ya, dipotong sejauh X ya, dipotong sejauh X, lalu kita gambarkan gaya-gaya dalam ya, ada VC, NC, dan MC. VC ini gaya geser, NC ini gaya normal, dan MC ini momen ya, momen bending. Lalu jangan lupa kita gambarkan juga reaksi tumpuan ya, yang harganya sudah diketahui ya, yang sudah kita cari, kita peroleh. Lalu kita terapkan sigma FV sama dengan 0 dengan asumsi ke atas positif. Berarti ada 1500 ya, ini yang ke atas ini. Dikurangi dengan VC ya, yang arahnya ke bawah. Maka diperoleh VC yang ini, yang saya kotakan ini merah ini. Nah, lalu kita terapkan juga setimbangan momen di titik C ya, dengan asumsi counterclockwise positif. Nah, di sini ada MC ya, MC ini MC yang arahnya counterclockwise dikurangi dengan ini 1533 ini dikali X ya, karena dari jarak dari sini ke titik C yaitu sejauh X. Maka MC-nya diperoleh ini yang saya kotakan. Lalu di sini ada sigma fx juga, di mana cuma ada satu buah gaya yaitu NC. NC-nya adalah 0. Oke. Nah, lanjut ke section BB ya, atau potongan BB dengan kondisi batas, syarat batasnya adalah ini ya, 2, X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil dari 5. Oke, kita gambarkan lagi ya batang yang dipotong ya dari titik A, nah sampai titik D. Di sini D ini saya asumsikan ya, titik D ini adalah titik terjadi potongan ya, sama kita gambarkan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kita potong sejauh X ya, lalu nah di sini ada beban terdistribusi ya, beban terdistribusi tapi tidak full ya, tidak full. Kalau fullnya kan sampai sini misalnya. Nah, ini kan sampai potongannya ya, sampai potongan. Nah, lalu besarnya beban terdistribusi ini kita ubah menjadi beban terpusat yang besarnya yaitu 800, itu kan beban terdistribusi dikali X min 2. Nah, kenapa X min 2? Karena jarak dari titik A ke awal ini ya, beban terdistribusi itu 2 meter ya, 2 meter. Nah, otomatis jarak ini adalah X min 2 ya kan. Nah, jarak ini adalah X min 2. Lalu kita butuh juga data dari beban terpusat ini ya ke titik D, yaitu X min 2 per 2 ya kan. Kita bagi 2 aja ini, X min 2 per 2. Nah, itu ya yang perlu diingat, yang perlu diperhatikan. Lalu ada kita gambarkan juga gaya-gaya dalam ya, sama seperti yang di atas. Nah, sama ya, langsung kita analisis lagi kesetimbangan gaya ya, pada arah sumbu Y ke atas positif. Nah, ini saya rasa ini kalian sudah tahu ya. Ini nanti diperoleh VD-nya ini yang dikotakan ya. Nah, di sini ada variabel X ya. Nanti kita masukkan harga X-nya dengan kondisi batas ini ya. Nah, lalu sigma MD juga sama ya. Kita peroleh MD-nya ini yang dikotakan ini ya. Nah, ini ada X-nya pangkat 2 ya, X kuadrat. Oke, lalu kita terapkan juga section CC ya. Section CC dengan kondisi batas. Ini X lebih besar dari 5 dan X lebih kecil dari 7. Sama ya, seperti yang di atas, kita gambarkan dulu balok dari titik A sampai E, sampai potongannya ya. Nah, lalu di sini ada beban terdistribusi ya, full ya ini, full. Di mana besarnya sudah kita hitung di atas, yaitu 7.200 ya. Yang di atas tadi sudah kita hitung. Lalu ini dipotong sejauh X. Nah, jarak dari A ke beban terpusat ini ya, itu 3,5 ya. Tadi di atas juga sudah disebutkan. Nah, yang perlu itu adalah jarak dari ini ke titik E ya, yaitu X dikurang 3,5. Oke. Nah, jangan lupa gambarkan diagram gaya-gaya dalam ya, ini seperti ini. Lalu kita
terapkan keseimbangan gaya dalam sumbu FY, kita peroleh FE sebesar minus 5.000 sekian ya. Lalu kita terapkan juga sigma ME ya, diperoleh ini. Nah, di sini masih ada fungsi X ya, ini juga fungsi X. Oke, ini selesai, lanjut ke section DD ya. Sama kita gambarkan dari titik A ke titik F ya. Titik F dengan sepanjang X ya, sepanjang X. Jangan lupa ini bebannya ya, beban terdistribusinya. Lalu ini beban terpusatnya ya. Terpusat, lalu jarak yang penting ya. Jarak dari sini ke sini itu ini X min 3,5. Oke. Jarak dari ini ya 1.500 ke titik F ini itu X min 7. Kenapa min 7 ya? Balik lagi dari titik A ke beban ini adalah 7 meter. Oke, di soal sudah diketahui. Nah, kita terapkan keseimbangan gaya ini sigma FY, maka diperoleh VF sebesar minus 7.000 sekian. Lalu sigma MF juga ya, terperoleh ini yang dikotakan merah ya. Oke, barulah kita bisa menggambar diagram gaya-gaya dalam ya. Yang pertama di sini kita gambarkan dulu sumbu Y dan sumbu X ya. Oke, ini sumbu Y dan sumbu X, di mana Y-nya adalah V ya, gaya geser, dalam ini satuannya Newton, dan X ini jarak ya, satuannya meter. Lalu kita buat ini ya, jaraknya 2 meter, 5 meter, 7 meter, 9 meter. Oke. Nah, setelah itu kita ambil dari VC ya, ini yang sudah kita peroleh tadi. VC itu adalah nilainya konstan ya, 1.500. Nah, kalau konstan berarti ini ya, ini kan dia kondisi batasnya dari 0 sampai 2 ya. Kalau kita lihat lagi, VC itu kondisi batasnya nih dari 0 sampai 2. Oke. Nah, berarti dia konstan dari titik 0 sampai 2. Nah, lanjut ke VD ya. VD ini kita masukkan kondisi batasnya X sama dengan 2, maka VD diperoleh ini 1533 ya. Lalu jika X-nya 5 ya, dari persamaan ini kita masukkan X-nya 5, maka diperoleh ini minus 800 sekian. Nah, baru kita plotkan ya 1533 ini di sini ya. Ini mulainya dari 2 kan? Dari 2 ini. Oke, lalu minus 866 ya. Ini kita plotkan di X5. Nah, ini. Oke, minus berarti dia turun ya. Nah, ini dia disebut linear ya. Ini garis ini linear. Karena X-nya pangkat 1. Nah, lanjut VE ya. Kita peroleh juga konstan ya. Konstan sebesar 5.600 sekian. Sepanjang kondisi batasnya itu dari 5 sampai 7. Nah, ini. Lalu harga VF ini konstan juga 7.000 minus 7.100 sekian. Nah, dari 7 sampai 9 ini. Oke. Nah, itu untuk diagram gaya geser ya, atau gaya lintang. Nah, ini lumayan ya diagram momennya. Sama seperti gaya lintang, kita gambarkan dulu sumbu Y dan sumbu X. Oke. Jangan lupa ini momen dan satuannya Newton meter. Lalu ada X, satuannya meter. Kemudian kita gambarkan tulis juga angka di sini, jarak-jaraknya ya 2, 5, 7, 9. Nah, setelah itu kita ambil lagi MC ya, ambil dari persamaan yang di atas. MC, ya, persamaan yang ini ya, ini saya copy. Ingat cara batasnya ini masih 0,2 ya, 0 sampai 2. Oke, saya copy, saya taruh di sini. Nah, kita masukkan cara batasnya jika X-nya 0 ya, maka diperoleh MC-nya juga 0 ya. Jika X-nya 2, maka MC-nya 3.000 sekian. Oke. Nah, baru kita plot ya, dari 0 dia 0. Oke. Dari 0 dia 0. Di X-nya 2 dia adalah 3.066. X-nya 2 dia adalah 3.000. 3.000 sekian ini ya. Nah, ini. Ingat karena dia variabelnya
X pangkat 1 ya ini. X-nya pangkat 1. Dia adalah linear. Linear. Oke. Lanjut MD ya. Ini MD. Nah, MD ini pangkatnya X. X-nya pangkat 2 ya. X-nya pangkat 2. Nah, kita masukkan dulu harga X-nya. X-nya sama dengan 2 ya, secara batasnya. Maka diperoleh MD-nya sebesar 3006 sekian. Nah, lalu X-nya 5 ya, maka diperoleh MD-nya sebesar 4006 sekian. Oke, kita plotkan di X2 yaitu 3066 ya, X2 3066 di sini. Oke, sama ya. Lanjut ke X5-nya ini 4066, 4066 di sini ya. Ini 5 sampai sini. Oke, 4000. Nah, ini dia berbentuk kurva ya, kurva parabola ya ini. Parabola bukan linear lagi karena X-nya adalah pangkat 2. Oke, lanjut ke persamaan selanjutnya itu ME ini ya. Ingat kondisi batasnya ME itu dari X5 sampai X7. Berarti kita masukkan harga X5 diperoleh ME ya minus 3133. Langsung saja kita plot di sini. Minus 3133 ya. Oke, ini titiknya ini ya. Kita mulainya dari 5 kan. 5 yaitu 3133 minus ya, jangan lupa. Lalu X7 diperoleh ME-nya sebesar minus 14.000 sekian. Oke, di 7 ya, diperoleh ini 14.000. Nah, kita plotkan ya, dari 5 ke 7 garisnya linear ya. Karena X-nya pangkat 1 ya. Ini X-nya pangkat 1, X-nya pangkat 1. Oke. Oh ya, tadi saya lupa karena ini X-nya pangkat 2 ya, MD, dan harga konstantanya minus, maka kurva parabolanya terbuka ke bawah ya. Kalau dia plus, dia terbuka ke atas seperti ini. Nah, itu bedanya ya. Oke. Nah, lalu kita ke persamaan selanjutnya yaitu MF ya. Persamaannya tidak ada pangkat 2 atau X-nya adalah pangkat 1 semua ya. Nah, dengan syarat batasnya dari 7 sampai 9 ya. Nah, X7 diperoleh MF sebesar minus 14.000. Sementara di X9 diperoleh MF 28.000 minus ya. Oke, kita plotkan lagi. X7 yaitu 14.000 sama ya. 14.000 di sini. Oke. Lalu di 9 dia 28.000 ini ya. 28.000 ini. Nah, maka kurva atau garisnya adalah linear juga ya, linear seperti ini. Nah, tadi kan yang di MD ya sampai sini kan, MD itu sampai sini, sementara ME mulainya di sini. Nah, maka ini bisa nih kita hubungkan gini. Nah, karena dia sama-sama di 5, tapi harganya beda ya. Nah, itu. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video selanjutnya.